Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izar Tovani, NIM 17410106. Di sini saya akan mempresentasikan seminar TA saya yang berjudul Penerapan Metode Task Center System Design atau TCSD untuk analisis dan perancangan UI UX pada e-learning di SMA N1 Sidoarjo. Yang pertama yaitu profil sekolahnya atau objek yang saya gunakan pada TA saya, yaitu SMA N1 Sidoarjo atau Semanisda. Kebetulan ini sekolah SMA saya sendiri, yaitu sekolah menengah atas negeri yang bertepatan di Jalan Jenggolo nomor 1, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Di sekolah ini terdapat 3 kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12, dan terdiri dari 8 kelas 11. 8 kelas program IPA, 3 kelas program IPS, dan 1 kelas program bahasa. Jadi kebayangkan bagaimana banyaknya siswa-siswi di SMA negeri ini, dan jika pembelajaran tidak menggunakan berbasis virtual, tidak memiliki suatu aplikasi atau e-learning lah yang memegang itu semua, pasti terdapat kesulitan maupun penghambatan dalam proses pembelajaran daring yang saat ini kita kerjakan. Permasalahannya yaitu ada beberapa untuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berpengaruh besar pada dunia pendidikan, di mana teknologi mampu mentransformasi model pembelajaran, terutama di tingkat SMA itu sendiri. Dan yang kedua, kualitas dari desain antarmuka saat ingin membangun e-learning merupakan hal terpenting dalam pencapaian kesuksesan pembelajaran menggunakan e-learning. Jadi di mana desain itu sangat penting dalam kesuksesan mereka dalam mengakses e-learning itu sendiri. Yang berikutnya yaitu desain interface merupakan elemen penting untuk menciptakan pembelajaran berbasis virtual. Dan yang terakhir, diperlukan adanya analisis dan perancangan desain sebelum membuat aplikasi e-learning itu menggunakan metode TCSD itu sendiri. Solusi yang yang saya tawarkan dalam TA yaitu diperlukan adanya analisis dan perancangan desain sebelum aplikasi e-learning dibuat, sehingga dapat menghasilkan antarmuka yang dapat diterima dengan baik oleh pengguna dan memberikan kenyamanan pengguna dalam mengakses website itu sendiri untuk pembelajaran. Tujuan yang tertulis atau yang saya lakukan untuk tugas akhir ini yaitu dalam experience untuk membangun website e-learning itu sendiri menghasilkan beberapa hal, yaitu UI yang memiliki desain baik dari segi warna, font, fitur, gambar maupun tata letak dengan menggunakan metode TCSD itu sendiri, dan memiliki fitur yang mendukung proses pembelajaran dalam sekolah tersebut. Metode yang saya gunakan dalam tugas akhir ini yaitu ada 3 metode. TCSD dalam ini untuk urutan atau langkah-langkah dalam membuat UI UX dan analisis. Sekalian curve untuk perhitungan wireframe, untuk testing wireframe apakah tata letak pada wireframe sudah sesuai dengan task yang digunakan oleh calon user. Dan yang terakhir yaitu heuristic usability. Di sini untuk testing usability di tahap akhir, untuk apakah prototipe yang saya buat sudah sesuai dengan tas-tas pada user dalam pembelajaran atau belum. Untuk perancangan di sini ada 4 tahap besar ya, 4 tahapan besar: identification, requirement, design scenario, dan alternative evaluation. Dalam tahapan itu di dalamnya ada beberapa langkah atau tahap lagi. Ada yang pertama identifikasi learning dan task maupun user. Yang kedua requirement yaitu user persona dan user flow. Di tahapan ketiga ada desain skenario. Di sini sudah mulai merancang gambar atau desain UI UX. Ada sketching, di sini menggunakan CrazyX, wireframe, testing wireframe, dan prototyping.
Dan tahapan yang terakhir yaitu water vaporization untuk testing prototipenya. Untuk identifikasi learning di sini ada pembeda e-learning dari e-learning yang akan digunakan di SMA S1 dan pada learning pada umumnya. Yang pertama yang mencolok yaitu dari segi desain maupun fitur yang menggunakan elemen gamifikasi, yaitu pembentuk sebuah games dalam konteks non-games untuk membangun engagement para user untuk memiliki pengalaman belajar yang baru. Dan terdapat penilaian-penilaian seperti nilai kelompok yang memiliki dua nilai untuk mencari rata-rata, yaitu nilai anggota, nilai semua anggota sama, atau nilai kelompok yaitu nilai siswa A, B, C, D sama, dan nilai setiap individu pada kelompok tersebut berbeda-beda tergantung cara mereka menyampaikan materi maupun menjawab soal. Serta terdapat kuis. Di sini di learning terdapat kuis untuk menambah poin-poin siswa atau memberikan reward pada siswa untuk nilai tambahan. Dan terdapat kesusahan tingkat level pada pada soal-soal kuis yang akan diberikan. Level yang sedang, yang normal, sedang maupun susah. Dan beberapa fitur lainnya nanti yang saya akan presentasikan di prototype. Untuk identifikasi task atau pekerjaan user dalam pembelajaran di SMS itu sendiri bisa dilihat di sini ada task guru dan task murid. Ada beberapa yang berbeda dan ada beberapa yang memiliki sangkut paut yang sama. Untuk user persona di sini ada 2 user persona yang saya buat sampel di sini. Ada dari segi guru dan dari segi murid. Di sini dari segi guru yaitu kebetulan staff TI juga di SMA N1 sendiri, dan ada adik tingkat saya yaitu Salsabila Ramadanti sebagai murid. Bisa kalian lihat di sini user personanya. Untuk learning style yang saya gunakan di sini ada dark mode, dimana sudah ada pada aplikasi-aplikasi terkini yang mereka gunakan. Berhubung juga learning yang akan digunakan juga banyak dari segi siswa, jadi banyak anak muda yang menggunakan sosial media yang menggunakan dark mode itu sendiri. Di sisi lain dark mode juga memiliki keunggulan dari segi kesehatan untuk mata, untuk agar saat melakukan pembelajaran mata lebih nyaman sehingga lamanya waktu tidak membuat mata lelah. Tapi juga di sisi lain juga masih ada normal mode untuk para guru yang masih terbiasa dengan e-learning yang seperti biasa, yang dengan tampilan putih maupun abu-abu. Di sini ada user flow dari segi guru dan murid. Bisa dilihat ada beberapa seperti murid yang hanya bisa melihat history, sama dengan guru juga bisa melihat history dari tahun ke tahun, kelas-kelas apa aja yang sudah dibuat atau diikuti dari guru dan murid. Bisa dilihat di sini. Dan berikutnya yaitu di tahapan sketching. Di sini saya menggunakan tahapan Crazy Edge untuk mendesain atau men-sketch setiap halaman. Di sini kebetulan sampelnya yaitu halaman login. Jadi di sini terdapat 8 sketching yang saya buat, dan di 8 ini akan di voting dengan semua calon user saya, yaitu sampelnya 6 responden, 3 guru dan 3 murid, dan 1 responden lagi yaitu tim dosen pembimbing saya yaitu Putri. Jadi ada 7 responden. Untuk voting menggunakan super vote, jadi setiap murid atau guru dari setiap calon user memiliki 3 suara untuk memvote mana yang terbaik untuk mereka. Dan satu
guru lagi, yaitu staf TI yang berperan penting juga dalam pembuatan e-learning, memiliki voting yang berbeda, yaitu memiliki 5 vote untuk setiap desainnya, seperti itu. Dan ini yaitu contoh sampel wireframe yang sudah dibuat dan sudah saya tata sedemikian rupa. Di sini ada login, ada beranda atau homepage, ada dashboard untuk murid, ada pembelajaran, dan ada beberapa untuk soal mengerjakan soal. Untuk di sini sudah dibuat sudah saya paparkan untuk wireframe testingnya, perhitungan menggunakan skala Likert, di mana user yang digunakan yaitu 6 user dengan rumus yang sudah tertulis, yaitu jumlah ideal diperoleh dari 5 dikalikan dengan jumlah user, sehingga ditemukan nilainya yaitu 30, sehingga nilai idealnya 30. Nilai indeksnya diperoleh dari jumlah voting dibagi jumlah ideal dikalikan 100%. Di sini untuk mengetahui nilai-nilai ideal dari setiap nomor task atau nomor wireframe ini yang kita testingkan kepada user, yaitu 8 nomor task. Jika ada halaman atau task yang di bawah persentase 75, maka itu akan kita ulang lagi dari tahapan sketching, sehingga akan kita ulang dari tahapan sketching untuk menghasilkan nilai testing yang baik dari segi calon user. Kebetulan di sini tidak ada yang di bawah 75%, sehingga semuanya langsung masuk ke tahapan prototyping. Dan rata-rata dari semua nilai indeks yaitu 84%. Untuk prototyping demo yaitu ada untuk garis besarnya ada beberapa, yaitu login. Prototyping demo di sini ada 4 modul besar, yaitu enggak 4 sebenarnya, ada beberapa, nanti ada 1 modul lagi untuk modul tambahan saja, modul yang bukan main modul. Jadi ada 4 main modul, yaitu ada 4 prototyping yang saya detailkan, yaitu login, untuk course, dashboard, dan history. Sini prototyping yang menurut saya main. Nanti di dalam sendiri juga ada modul-modul itu, yang modul-modul lainnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke prototypingnya. Di sini saya menjelaskan singkat saja. Jadi kalau menjelaskan full nanti waktu juga nggak cukup. Jadi langsung aja, di sini ada beberapa login. Jadi saya menjelaskannya seperti ini aja, nggak saya jalankan, karena biar kalian tahu juga nggak hanya mendesain saja, tapi juga ada beberapa elemen seperti login file yang harus dibuat dan lain sebagainya. Di sini untuk login ada login siswa dan login guru, karena user kita ada 2, siswa dan guru. Di sini juga ada untuk daftarnya, daftar akun barunya, untuk create akun, untuk student, dan juga untuk guru. Setelah login berhasil, di sini ada homepage. Homepage-nya seperti ini. Di sini ada homepage dan ada 5 modul, yaitu homepage, course, dashboard, report, dan juga history. Di sini halaman utamanya yaitu dengan desain dark mode, tapi juga bisa dinonaktifkan dengan menekan tombol toggle, toggle dark mode dinonaktifkan, maka tampilannya akan seperti ini untuk normal mode-nya. Kita lanjut. Di sini juga ada langsung ke bagian course. Di sini untuk siswa dan murid, untuk murid dan guru berbeda. Untuk murid hanya bisa join aja setelah guru membuat kelas. Di sini guru akan membuat kelas. Untuk membuat kelasnya bisa dilihat seperti ini, ada pop up untuk membuat kelas, ada course name,
kelas dan deskripsi kelas. Di sini kode yang dibagikan untuk para murid untuk join ke dalam kelas itu sendiri. Setelah murid melakukan join ke dalam kelas, guru akan melakukan request join, akan ACC request join dari guru murid-murid itu sendiri. Jika ada kelas yang berbeda maka akan direview, maka murid itu akan ditolak masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi seperti itu, simple saja. Di sini ada permainan warna juga untuk menambah engagement agar tidak bosan. Langsung setelah masuk ke dalam kelas, di sini ada perbedaan juga antara murid dan guru. Untuk murid sendiri ada tampilannya sama, standard competence, dan ada 3 section e-learning, quiz, dan exam untuk ujian sama dengan guru. Tapi di sini guru bisa menambahkan standar kompetensi untuk setiap pelajaran yang mereka jalankan. Di sini untuk menambahkan standar kompetensi ada pop-up juga, pop-up untuk tambah standar kompetensi seperti ini. Jika sudah, maka akan terlihat di tabel listnya seperti ini sama dengan murid. Untuk kebagian kuis dan exam, guru memiliki list-list yang digunakan di pelajaran itu sendiri. Jadi ada exam atau kuis di pertemuan berapa, pertemuan 1, 2, maupun seterusnya. Di sini bisa mereka lihat. Sedangkan untuk murid, jika kuis dan exam sudah terbuat, maka di pertemuan tersebut, maka langsung masuk ke halaman kuis. Jadi murid langsung mengerjakan masuk ke halaman kuis seperti ini. Ini untuk halaman kuis murid. Jadi seperti itu. Untuk halaman kuis guru hanya bisa melihat siswanya melaksanakan kuis. Jadi untuk halaman kuis guru seperti ini. Jadi langsung ada kayak balapan gitu ya, rankingnya, poin-poinnya berubah naik turun. Itu setelah itu ke halaman e-learningnya, untuk halaman course, untuk halaman learningnya. Di sini murid hanya bisa melihat teori yang diberikan atau bahan ajar yang diberikan. Di sini ada maupun PDF atau juga PPT dan sebagainya. Di sini juga ada segmen, jadi tugas yang diberikan oleh guru, tugas-tugas yang diberikan bisa dilihat di sini. Dan di sini untuk pengumpulannya, jadi pengumpulan tugasnya di sini untuk langsung drag aja tugasnya yang diberikan sama yang sudah dikerjakan oleh murid. Sedangkan untuk untuk guru ada perbedaan, yaitu attendance dan juga segmen yang diberikan ke dalam murid itu diperjelas di sini. Ada tanda plus untuk tambah segmen yang masuk ke halaman segmen. Jadi guru melakukan upload tugas dan melakukan due date. Setelah itu bisa diupload untuk dimunculkan di dalam segmen murid. Dan di sini ada collect, yaitu yang sudah dikumpulkan oleh para murid, tugas-tugas yang sudah dikumpulkan masuk ke dalam seperti itu. Dan masih banyak lagi, jadi untuk satu-satu nggak cukup waktunya ya. Nanti bisa langsung saya jelaskan pribadi untuk yang mau tanya-tanya juga. Lanjut aja ke PowerPoint. Di sini yang terakhir yaitu usability heuristic. Jadi untuk testing prototipe yang saya gunakan tadi. Di sini ada heuristic memiliki 10 aspek penilaian. Di sini contohnya ada 5 aspek, nanti lainnya bisa dilihat di dalam buku tugas akhir saya. Di sini nilai aspeknya ada beberapa pertanyaan. Misalnya di sini ada aspek 1 ada 2 pertanyaan, aspek 2 ada 3 pertanyaan, dan seterusnya. Jadi setiap aspek ada beberapa pertanyaan yang menilai prototipe itu sendiri. Dan setiap aspek memiliki nilai SR, untuk rata-rata nilai SR. Jadi untuk nilainya di sini ada
ada poin yaitu pembulatan nilai SR setiap aspeknya yaitu 1 dan 0, dimana untuk 0 tidak ada masalah, tidak ada permasalahan, sedangkan untuk nilai 1 yaitu permasalahan di kategori kosmetik, yaitu kosmetik maksud saya, mohon maaf, kosmetik, yaitu terdapat masalah yang sangat kecil, tidak perlu diperbaiki kecuali masih ada waktu dalam pengerjaan, jadi bisa diperbaiki jika masih terdapat waktu. Tapi jika tidak ada waktu, tidak perlu perbaikan karena masalah itu sangat kecil sekali. Itu di SR atau di Survey Rating yang 1. Untuk 2, 3, dan 4 bisa kalian lihat di buku TA saya, sudah saya paparkan. Kesimpulannya, kesimpulan penelitian saya dalam tugas akhir ini ada 4. Melalui TCSD yang berfokus pada task calon user sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan task pengguna e-learning SMA 1 Sidoarjo dan memberikan rekomendasi UI yang mendukung proses pembelajaran secara daring. Yang kedua, membuat rancangan user interface berdasarkan task dan user persona yang dilanjutkan dengan wireframe testing. Hasil dari wireframe itu sendiri yaitu total jumlah 202 dari jumlah ideal 240 dan mendapatkan nilai indeks rata-rata 84%, yang berarti setiap halaman sudah sesuai dengan berdasarkan task-task setiap user. Yang ketiga, dari hasil kuesioner sub aspek yang diajukan terhadap user yang memilih penilaian 2 yaitu minor, yang butuh perbaikan dari segi penulisan teks maupun yang sangat-sangat kecil dalam e-learning. Dan hasil evaluasi sendiri itu hasil evaluasi di testing akhir dari 10 aspek masih menghasilkan nilai 0,822 yang dibulatkan menjadi 1, sehingga ya permasalahan dalam segi prototipe yaitu dari permasalahan kecil atau sangat kecil yang dinamakan dengan kosmetik yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih, begitu saja presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah, banyak belibet juga, banyak tidak jelasnya. Nanti untuk jelasnya bisa kalian tanya-tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.